serangan Rusia akan dilakukan lebih agresif, tapi pada saat bersamaan perlawanan juga akan terjadi dari Ukraina. Namun di sisi lain juga pressing dari komunitas internasional akan terus digencarkan kepada media-media Barat. Pada dasarnya berada dalam posisi menempatkan Rusia sebagai ancaman. Menurut saya sih perang itu menyisakan luka dan kekerasan yang parah bagi warga sipil di Ukraina, sehingga saya tidak membenarkan dalih apapun gitu agresi terhadap sebuah wilayah dalam bentuk perang yang ujung akhirnya justru warga sipil dan penduduk sipil yang jadi korban jiwa. General, from a military and strategic via other means, and frankly, if you look at Februari 2022, tepat di tanggal 24, kita tahu Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan deklarasi untuk menginvasi tetangga yang juga saudara sefederasi masa Perang Dingin Ukraina. Putin dalam pernyataannya merencanakan invasi ini bakal berlangsung selama 15 hari guys. Dan hari ini, 8 Maret adalah hari ke-13. Rentetan ledakan telah terjadi di sejumlah kota, termasuk Odessa, Kharkiv, Mariupol, hingga Kiev. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. Menghimpun data beberapa sumber yang gue kumpul ini guys, update terakhir Minggu 6 Maret, korban tewas dari militer Rusia sudah mencapai 11.000 orang. Sementara itu, korban tewas militer Ukraina mencapai 2.870 orang. Nah, korban sipil dari Ukraina tercatat hingga kini mencapai 351 orang. Nah guys, ada satu keresahan yang paling besar yang dirasain sama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia merasa ditinggal oleh NATO. Bahkan Zelensky bilang banyaknya korban berjatuhan di negaranya adalah akibat dari NATO yang pengecut. Wow, keras ya. Рішучість альянсів, цінності, які для декого, здається, мені померли. Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт, розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1. НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною. Dan sekarang, jelang hari ke-15 invasi, dengan segala perkembangannya, termasuk Ukraina yang akhirnya menekan permintaan resmi bergabung dengan Uni Eropa, pertanyaan terbesarnya adalah gimana sih akhir dari bencana yang dibuat-buat ini? Mungkin nggak Rusia memenangkan peperangan melawan para pengecut Barat jika kita meminjam pernyataan dari Zelensky? Nah, gue mengajak beberapa pengamat dan juga pakar militer untuk diskusi soal isu Ukraina dan Rusia ini. Yuk, kita simak. Alasan untuk berperang Rusia tentu bisa saja dicari berbagai macam argumentasinya ya. Tapi yang pasti agresi Rusia ke Ukraina sesungguhnya sesuatu yang tidak perlu terjadi. Karena real ancaman Ukraina ke Rusia itu lebih kecil ketimbang ancaman Rusia ke Ukraina. Artinya Rusia juga nggak perlu terlalu takut ataupun terlalu punya sikap yang agresif karena positioning politik Ukraina di wilayah geopolitik. Artinya apapun alasannya, saya rasa perang seharusnya bukan menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah Rusia
Ukraina ini? Kalau dikatakan perlu atau tidak ada sih sebenarnya negara yang tertarik untuk perang. Jadi tadi saya sebutkan bahwa yang niat untuk ngomporin dan bikin perang ini kan sebenarnya negara yang justru nggak ada di situ, yang secara geografis letaknya tidak berbatasan langsung dengan Ukraina. Si Amerika ini, Rusia, Jerman, Prancis, Prancis nggak berbatasan langsung, tapi dialah yang selama ini memotori keuangannya NATO juga kan. Kekuatannya salah satunya di sana, Prancis dengan persenjataannya yang dia taruh di sana. Itu yang udah gerah dari kapan tahu itu. Mereka itu sudah sangat resah, berusaha untuk melakukan negosiasi. Ya, Rusia tentu kalau apple to apple dengan Ukraina jauh lah Ukraina ya. Rusia punya kapasitas persenjataan yang sangat matang dan mapan gitu ya, sehingga secara posisi politik militer dan kekuatan militernya mereka yakin bisa menaklukkan Ukraina gitu. Dengan agresi-agresi yang dilakukan seperti serangan melalui rudal, misil dan lain sebagainya yang dia serang ke Ukraina gitu. Nah, namun perang itu kan tidak hitam di atas putih. Jadi situasi perang itu situasi uncertainty condition, tidak selamanya dengan mudah di atas kertas akan dimenangkan gitu. Karena realitas peperangan selalu menyisakan perlawanan. Setiap agresi akan melakukan perlawanan sampai habis gitu. Jadi kita lihat bagaimana walaupun Amerika menang di Irak dalam pertarungan menjatuhkan Saddam Hussein, tapi pasca itu kan yang terjadi adalah perang berlarut dan Amerika sendiri kewalahan dengan dinamika konflik yang terjadi di Irak gitu ya. Karena ternyata tidak selesai. Kalau narasinya masih seperti sekarang, di mana media-media Barat pada dasarnya berada dalam posisi menempatkan Rusia sebagai ancaman. Rusia yang memulai, Rusia yang memunculkan rasa tidak percaya, Rusia yang melakukan invasi duluan, itu narasi utamanya. Dari media-media alternatif di luar dari media Barat, kita bisa lihat frame-nya di sini adalah bahwa Rusia dipojokkan, Rusia ditekan, Rusia dibuat sedemikian rupa tidak punya pilihan. Dan itu yang membuat Putin harus mengambil langkah yang tegas terhadap Amerika. Dari sini kalau dilihat polanya masih sama, walaupun di tataran diplomasi beda, saya ceritakan sebentar lagi, tapi di sisi media kecenderungannya kayaknya itu justru si Uni Eropa pun dia pasti akan ikut lagunya Amerika dalam posisi hari ini, karena memang sebenarnya di tataran diplomatik Uni Eropa sedang berusaha cari jalan ketiga, cari jalan yang beda dengan Amerika Serikat. Nah, apa yang terjadi di Ukraina itu, walau kemudian secara hitam di atas putih Rusia kapabilitas persenjataannya lebih baik, tapi menurut saya kalaupun berhasil menangkan peperangan belum tentu bisa dengan mudah menarik hati masyarakat Ukraina gitu. Belum lagi sebenarnya di sisi lain resistensi terhadap perang Rusia ke Ukraina tinggi ya. Baik itu demonstrasi yang terjadi di Rusia, bahkan ditangkapin ratusan gitu. Demonstran bahkan ribuan di Rusia ditangkap karena menolak perang gitu. Dan solidaritas negara lain dalam pernyataan sikapnya yang menolak tentang perang Rusia di Ukraina. Dia tuh kayak Ukraina itu buat Amerika Serikat sebenarnya dia bukan tempat yang penting juga gitu loh. Itu ironisnya sebenarnya. Harusnya Ukraina menyadari betul posisi ini dengan dia bolak-balik mengancam akan masuk ke NATO, tapi usaha dia itu sudah atau belum berhasil juga sampai sekarang, sudah bertahun-tahun berusaha masuk NATO tetap nggak diterima. Harusnya dia tahu dong bukan itulah titik dia untuk mendapatkan dukungan dari Amerika atau dari Eropa yang lain kan. Tapi karena dia dalam posisi terjepit, menggantung di perbatasan ya, dia mainkan kartu itu tadi. Kartu inilah, kartu perang ini dengan harapan dia didukung.
Serangan Rusia akan dilakukan lebih agresif, tapi pada saat bersamaan perlawanan juga akan terjadi dari Ukraina. Namun di sisi lain juga pressing dari komunitas internasional akan terus digencarkan kepada Rusia, meski kemudian sikap untuk membantu secara militer semuanya tidak ada yang terbuka dilakukan, artinya menahan diri meski mereka kesal gitu. Yang kemudian dilakukan adalah embargo dan penutupan ruang ekonomi buat Rusia karena dianggap melakukan agresi. Jadi keputusan kemarin Dewan yang memutuskan mengecam tentang serangan Rusia ke Ukraina, menurut saya satu hal yang baik bagi komunitas internasional. Komunitas internasional mesti memiliki stand, sikap yang jelas bahwa apapun itu agresi tidak bisa dibenarkan, apalagi kalau itu menimbulkan bencana kemanusiaan, karena masih ada ruang lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan. Ukraina itu secara historis dia kan daerah penyangga ya, daerah penyangganya Uni Soviet. Jadi pada zaman Perang Dingin, Amerika versus Uni Soviet, itu persis Ukraina itu menjadi tempat di mana senjata-senjata Amerika ditaruh untuk menghadap ke sana, ke Soviet ya. Jadi maksudnya daerah penyangga di situ adalah dia daerah paling selatan dari Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan Uni Eropa yang adalah notabene negara-negara anggota NATO. Nah, disitulah ditaruh senjata-senjata nuklir yang paling berbahaya lah ya untuk menghadapi kedua belah pihak nih. Jadi sepertiga dari senjata nuklir Rusia ada juga di situ. Nah, pada saat break apart nih antara Soviet runtuh, kemudian Ukraina harus memutuskan diri dia lanjut apa enggak nih sama Soviet. Dia memilih untuk merdeka, memilih untuk lepas dari Soviet. Nah, dan Rusia berdiri sendiri gitu ya, jalan sendiri. Nah, challenge-nya di sini adalah kemudian Ukraina dalam perjalanannya, ini kan tempat yang tadi saya bilang penyangga ya, jadi kedua belah pihak baik NATO maupun Rusia sebenarnya menganggap ini tempat yang sangat strategis gitu, jangan sampai diduduki oleh salah satu pihak saja gitu, harusnya di situ tuh netral gitu ya. Ya, target Putin bisa berbagai macam, bisa karena ingin memberikan message kepada NATO dan negara Barat, bisa juga ingin menjatuhkan pemerintahan di Ukraina, bisa juga ingin meletakkan bahwa pesan kepada pemerintah Ukraina agar tidak macam-macam gitu ya. Nah, menurut saya itu bisa beragam gitu ya, motif-motif di balik agresi Rusia ya. Tapi baik motif ataupun alasan agresi buat saya bisa dicari ragam argumentasinya, cuman untuk demi dan atas nama kemanusiaan, menurut saya sih perang itu menyisakan luka dan kekerasan yang parah bagi warga sipil di Ukraina, sehingga saya tidak membenarkan dalih apapun gitu agresi terhadap sebuah wilayah dalam bentuk perang yang ujung akhirnya justru warga sipil dan penduduk sipil yang menjadi korban jiwa.